Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 7. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami jenis cerita imajinasi. Untuk materi pembelajaran nanti silakan kalian perhatikan di slide selanjutnya. Materi pembelajaran kita adalah jenis cerita imajinasi. Nah, untuk jenis cerita imajinasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Yang kedua, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan jenis cerita imajinasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita imajinasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi tiga. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sejaman. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau yang disebut masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan latar lintas waktu masa lampau adalah cerita imajinasi terjadi pada masa lampau. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Cerita imajinasi tersebut misalnya dongeng dan hikayat. Ibu akan mencontohkan latar lintas waktu pada masa lampau di sini yang berjudul Putra Mahkota Amat Mude. Dahulu di negeri Alas, Nangro, Aceh Darussalam, ada seorang raja yang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya hidup dengan damai. Namun sang raja belum memiliki anak yang akan mewarisi tahta kerajaan. Sang raja dan permaisuri selalu berdoa agar cepat diberi keturunan. Sebulan kemudian, permaisuri pun mengandung. Pada suatu hari, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Amat Mude. Belum setahun umur Amat Mude, sang raja pun wafat. Karena masih bayi, diangkatlah Pak Cip Amat Mude yang bernama Raja Muda menjadi raja sementara negeri Alas. Namun, setelah menjadi raja, ia berusaha menyingkirkan Amat Mude dan ibunya ke sebuah hutan. Hari berlalu, bulan berganti tahun, tak terasa Amat Mude telah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Kesukaannya ialah memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. "Kenapa Tuan Putri dan Putra Mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu heran. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal tersebut, saudagar itu segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur emas itu. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Mude ke istana.
Ia memerintahkan Ahmad Mude untuk memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut, konon lautan di sekitar pulau itu dihuni binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi Ahmad Mude tenang saja dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera pergi dari istana itu. Setibanya di pantai, ia duduk sambil termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Selenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Ahmad Mude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Selenggang Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Ahmad Mude pun memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya Ahmad Mude. Aku Putri Niwar Gading, jawabnya lirih. Alangkah takjubnya Ahmad Mude melihat kecantikan Putri Niwar Gading. Akhirnya Ahmad Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Ahmad Mude beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan Ahmad Mude membuat Raja Muda tak percaya dan tidak ada alasan untuk menghukum mati kemenakannya itu. Akhirnya, atas permintaan Raja Muda, Ahmad Mude pun dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Latar waktu sejaman adalah cerita imajinasi terjadi pada masa sekarang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Cerita imajinasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu saat ini. Ibu akan membacakan contoh latar waktu sejaman atau saat sekarang yang berjudul Penjaga Buku dan Tokoh Fiksi yang Tidak Bahagia. Cerpen Yeti Aka, Padang Express, 12 Agustus 2018. Sampah plastik jatuh di kepala Par yang tengah memandangi buku-buku. Perempuan 23 tahun itu seketika menengadahkan wajahnya ke arah langit sambil berpikir mungkin Tuhan sedang membagi-bagikan sesuatu. Ia berharap sekantong roti paling enak, tapi yang ia lihat hanya tumpukan awan gelap. Pagi tadi, Par sudah mengingatkan Ruin tentang cuaca buruk. Sudah seminggu ini langit selalu kelam. Kadang disusul hujan, kadang hanya gerimis. Par bilang, terlalu berisiko kalau kita nekat. Ruin minta Far tetap datang ke rumahnya yang menjemput buku-buku dan membuka lapak baca gratis di area gedung olahraga seperti yang biasa mereka lakukan di bulan-bulan lalu. Kalau hujan, tinggal angkat buku-bukunya dan cari tempat berlindung, kata Ruin. Par bisa memaklumi kekeras kepalaan Ruin. Sudah 4 kali hari Minggu mereka tidak membuka lapak baca. Jangan kecewakan pembaca kita, kata Ruin mengacu pada orang-orang yang biasa singgah, memilih buku, dan duduk sembari membaca di sekitar taman tempat sekelompok lelaki bermain catur raksasa. Dan karena itu mereka menyebutnya Taman Catur. Sekarang mungkin hujan belum akan turun, tapi Far sedikit was-was memandangi langit yang makin menggelap. Ruin sudah pulang sejak tadi. Perempuan itu ada urusan mendadak, tidak masalah, tak ada Ruin. Far bisa melakukannya sendiri. Menatap buku-buku di tempat biasa, mereka mangkal dan menunggu orang-orang datang dengan penuh kesabaran. Selanjutnya, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang adalah cerita imajinasi terjadi pada masa yang akan datang atau futuristik. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang.
Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Cerita imajinasi tersebut misalnya cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Ibu akan membacakan contoh latar lintas waktu futuristik atau yang masa akan datang, yaitu yang berjudul Meninggalkan Rumah Dursley. Harry Potter memasuki umur 17 tahun, di mana ia mencapai umur kedewasaan secara dunia sihir. Sebelum berumur 17 tahun, Harry masih terlindung dari Voldemort selama ia tinggal di rumah keluarga Dursley yang memiliki pertalian darah dengannya. Dengan masuki umur kedewasaannya, mantra itu akan terangkat dengan sendirinya dan mengharuskan Harry untuk melindungi dirinya sendiri. Atas informasi dari Severus Snape, Lord Voldemort dan para pengikutnya mengetahui informasi mengenai akan terangkatnya mantra perlindungan ini dan berencana untuk menyergap Harry. Ketika ia akan meninggalkan rumah keluarga Dursley, Voldemort juga sedang mencari tongkat sihir baru yang dapat mengatasi tongkat sihir Harry. Sesaat sebelum mantra perlindungan Harry berakhir, keluarga Dursley diamankan ke tempat yang dirahasiakan, dan beberapa anggota Order Phoenix tiba untuk mengawal Harry ke tempat yang aman. 6 orang menyamar sebagai Harry, tetapi Harry yang aslinya ketahuan dalam perjalanan dan diserang oleh Voldemort dan para pelahap mautnya. Harry berhasil melarikan diri ke rumah keluarga Weasley, Dumbledore, tetapi Hedwig dan Mad-Eye mati terbunuh dalam pertempuran. Beberapa hari kemudian, Menteri Sihir Rufus Scrimgeour tiba di kediaman Weasley dan memberikan warisan Dumbledore untuk mereka. Delimitator untuk Ron atau alat seperti korek api yang dapat memadamkan atau menyalakan cahaya. Buku cerita anak-anak penyihir untuk Hermione, dan untuk Harry, pedang Godric dan Vidor dan Snape pertama yang ditangkap Harry dalam pertandingan Quidditch pertamanya. Namun pedang Gryffindor ditahan oleh Menteri Sihir karena kementerian berpendapat bahwa pedang tersebut bukanlah milik Dumbledore. Belakangan dari Snape itu muncul sebuah petunjuk yang ditulis oleh Dumbledore. Aku membuka saat mendekat. I open at the class. Walaupun ketiganya belum dapat mengetahui mengapa Dumbledore meninggalkan masing-masing mereka benda-benda tersebut, mereka mempercayai bahwa benda-benda itu dimaksudkan entah bagaimana untuk membantu mereka menemukan semua Horcrux Voldemort. Itu tadi materi tentang jenis cerita imajinasi berdasarkan latar cerita. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke jenis cerita imajinasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.